Baik, saya coba presentasikan ya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Dan tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan tampilan seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para peserta webinar Excel untuk tanggal 19 Desember ini ya. Kebetulan temanya adalah bagaimana kita mempelajari rumus Excel yang dibutuhkan di dunia kerja dan juga contoh soal tes masuk kerjanya seperti apa. Kebetulan pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama dengan Bang Zulkifli Latif, owner dari channel Jendela Tutorial yang sudah saya share screen ya di situ. Kalian juga bisa lihat, dan beliau ini adalah salah seorang content creator juga, kemudian sering mengisi materi-materi offline juga online dalam sesi webinar. Perkenalkan, nama saya Agus Ali Maksum. Saya malam hari ini sebagai host pemandu acara, dan saya juga adalah seorang content creator yang kebetulan berkolaborasi dengan Bang Zul untuk menyelenggarakan webinar ini semalam dalam durasi 90 menit. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan malam ini dapat bermanfaat ya bagi semua peserta yang ikut. Dan kita konsepkan tanpa ada biaya yang ditetapkan, artinya semua peserta itu dibebaskan untuk memberikan donasi seperlunya atau sesukanya gitu ya. Baik ya, saya langsung persilakan saja kepada materi Bang Zulkifli Latif untuk membawakan materinya. Nanti setelah itu kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab ya. Silakan Bang Zul. Baik, terima kasih Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam peserta webinar rumus Excel ya, dan contoh soal Excel untuk masuk kerja. Nah, acara ini disponsori oleh channel Belajar Komputer dari Nol oleh Mas Agus Ali Maksum. Oke, dari tema webinar kita malam ini yaitu tentang rumus Excel, di mana Excel itu ada banyak sekali rumus yang tentu kita tidak bisa menghafal semuanya. Namun untuk mahir Microsoft Excel, kita hanya perlu menguasai beberapa rumus saja yang sering digunakan, baik di dunia pendidikan, yaitu sekolah dan kuliah, terlebihnya lagi di dunia kerja, seperti di dunia perkantoran dan juga dunia bisnis. Setelah kita belajar rumus dan fitur Excel, sebentar kita juga akan mencoba menyelesaikan contoh soal Excel untuk masuk kerja. Nah, ini menarik karena ada tips dan trik cara menjawab soal Excel dengan cepat dan mudah, cocok untuk kita yang ingin bekerja di perusahaan. Oke, alangkah bagusnya kita bisa menyediakan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting di setiap materi yang disampaikan. Langsung saja saya coba share screen materinya. Baik, saya coba presentasikan ya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel, dan tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan tampilan seperti ini. Di Microsoft Excel itu sudah banyak versinya ya. Kalau yang paling umum kita gunakan itu mulai dari versi 2007, dan saya gunakan ini versi 2021. Kalau kita lihat secara umum itu tidak jauh beda, hanya perbedaan beberapa fitur saja ya. Tapi secara umum ya yang sering digunakan itu hampir sama. Dan di atas ini adalah menu-menu ribbon ya yang sering kita gunakan. Menu ribbon ini nanti akan terdiri beberapa tab, dan setiap tab itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sini saya awal-awalnya ini saya akan coba jelaskan dulu ya, sekedar selayang pandang seperti itu. Kemudian setelah di menu bar di bawah ini, dan juga ada formula bar. Menu ini gunanya untuk melihat nama dari sel atau range yang kita seleksi. Nah, misalkan kita klik di sini, ya di sini muncul S3, artinya ini adalah sel S3. Dan juga kita bisa memberikan nama dari range. Misalkan saya ingin memberikan nama dari tabel daftar barang ini. Jadi cara membuat nama di tabel di Excel itu kita tinggal blok seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan nama di name box. Contoh misalkan saya kasih nama daftar barang seperti ini. Kemudian enter. Nanti ketika saya memanggil daftar barang tadi, maka otomatis akan terseksi range daftar barang yang sudah kita buat. Nah, ini gunanya juga di rumus-rumus lain, misalnya di rumus VLOOKUP. Nanti kita tinggal panggil nama ya range yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada formula bar, dan ini adalah tampilan worksheet, dan di bawah ini adalah tampilan sheet ini yang bisa kita pindah-pindahkan. Kemudian untuk shortcut keyboard, saya coba share ya beberapa shortcut. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan mouse, kita menggunakan
keyboard di dalam mengoperasikan Excel. Untuk pindah ke sel yang lain, ya, caranya adalah tekan dengan menekan tombol panah. Dan untuk lebih cepat, apabila kita ingin pindah ke sel yang paling ujung, sel yang ada isinya, kita menekan kontrol panah. Jadi misalkan saya ingin pindah ke sini, jadi saya tinggal menekan kontrol panah seperti ini, kontrol panah. Jadi kalau saya tekan kontrol panah, dia akan pindah ke sel yang paling ujung, yang paling kanan. Pun untuk memblok adalah dengan menekan tombol Control Shift panah seperti ini. Kemudian blok ke kanan, ini blok ke bawah seperti itu, teman-teman. Oke, untuk pelajari. Yang pertama itu adalah rumus dasar. Kenapa disebut rumus dasar ya? Karena rumusnya itu hanya menyebutkan nama fungsinya, kemudian buka kurung dan blok range-nya. Tidak usah memikir banyak, tinggal langsung blok kemudian enter. Nah, contoh. Di sini ada beberapa rumus dasar yang sering digunakan, yaitu menampilkan total. Nah, rumusnya adalah sama dengan buka kurung, kemudian blok, kemudian langsung enter. Jadi kita tidak usah berpikir terlalu banyak ya, tinggal mengetik rumusnya, kemudian buka kurung, dan langsung enter. Nah, ini untuk menampilkan total. Selanjutnya, rata-rata. Rata-rata yaitu average. Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Jadi rata-rata itu bisa menampilkan rata-rata dari setiap sel yang kita blok. Jadi seperti ini, enter. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar pada Excel yang biasa digunakan pada saat kita melamar kerja. Nah, ini kita harus tahu. Selanjutnya, untuk menampilkan nilai terbesar. Untuk menampilkan nilai terbesar, kita menggunakan rumus max. Kemudian buka kurung, selanjutnya kita blok. Kemudian kita menekan enter. Nah, jadi untuk menampilkan nilai terbesar dari daftar ini adalah dengan menggunakan rumus max. Di sini 20 juta. Selanjutnya nilai terkecil yaitu min, sama dengan min, buka kurung, di blok, kemudian enter. Jadi pada Excel itu, ini sedikit tips ya. Di Excel itu, di balas kurung paling akhir, kita nggak usah menulisnya, kita tidak usah mengetik balas kurung di paling akhir. Nah, contoh seperti ini. Jadi tinggal di blok, saya tidak balas kurung ya, saya tidak balas kurung. Saya langsung tekan enter. Nah, itu bisa jalan, terbentuk sendiri balas kurungnya di paling akhir. Asalkan dia paling akhir. Sebentar kita akan coba rumus jika rumusnya lebih panjang lagi. Banyaknya data adalah kita mau tahu apa data yang ada di sini. Nah, rumus count range yang sifatnya angka, kalau sifatnya huruf seperti ini, dia tidak jalan. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar yang perlu kita ketahui di Excel, yaitu rumus sum, ya tulisannya itu sum, kemudian rata-rata itu nilai terbesar itu max, nilai terkecil min, dan menghitung banyaknya data itu adalah count. Oke, untuk rumus dasar ini saya rasa cukup mudah dan sering kita gunakan. Saya hanya ingin memperkenalkan saja rumus dasar itu seperti ini. Selanjutnya, fungsi left, mid, dan right. Nah, ini juga kita perlu tahu. Nah, misalkan di sini kita ingin mengambil beberapa digit dari sebuah kata atau kalimat. Nah, kalau kita ingin mengambil karakter atau mengambil digit dari kiri, itu menggunakan rumus left. Nah, kalau dari tengah itu mid, kemudian dari kanan itu right. Biasanya ini dibutuhkan pada saat pengkodian. Misalkan pada data ini di kolom kode buku, saya ingin mengambil 2 digit dari sebelah kiri. Artinya, kalau kita hitung dari 2 digit dari kiri, maka dia akan muncul kata AL. Kita coba sama dengan left, buka kurung, kemudian pilih kode buku, koma, buah. Kemudian langsung enter. Nah, seperti tadi, balas kurung paling akhir tidak usah diketik, langsung saja tekan enter. Nah, datanya sudah muncul AL. Kemudian kita bisa copy ke bawah. Nah, tips untuk copy ke bawah adalah dengan mengklik sudut kanan bawah pada sel yang ingin di copy. Jadi sebenarnya kita juga bisa copy seperti ini ya. Tapi ini akan sangat sulit jika seandainya datanya banyak. Kalau datanya banyak, tentu kita akan scroll sampai ke bawah. Nah, cara mudahnya adalah dengan mengklik 2 kali sel yang ingin kita copy di sudut kanan bawahnya sampai muncul tanda tambah seperti ini. Kita coba klik 2 kali. Nah, sudah muncul. Caranya seperti itu ya, mengcopy secara cepat. Selanjutnya, untuk menampilkan data dari tengah, contohnya ini, saya ingin menampilkan dari digit ketiga, ambil 6 digit. Jadi kalau kita hitung dari sini, 1, 2, 3, berarti start dari angka 0. Saya ingin mengambil 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5 nama. Nanti akan muncul data seperti ini.
caranya adalah sama dengan init, buka kurung, kemudian pilih teksnya, selanjutnya koma, dan start 6. Nah, dia start di digit keberapa? Startnya itu dari digit ketiga, kita ingin digit ketiga. Kemudian koma, ambil beberapa digit, yaitu saya mau ambil 6 digit. Kemudian langsung tekan enter. Nah, sudah muncul, tinggal kita copy. Jadi ada perbedaan sedikit ya rumus dari left dengan mid, karena kita perlu menyebutkan itu start di digit keberapa. Selanjutnya fungsi right. Fungsi right itu ambil dari kanan. Contohnya soalnya ini 1 digit dari kanan. Jadi rumusnya sama dengan right, kemudian buka kurung, kita pilih kode buku, kemudian koma 1. Nah, rumus right dari ini mirip dengan left ya. Jadi dia hanya menyebutkan teksnya, kemudian koma ingin ambil beberapa digit. Kemudian tekan enter. Kita copy ke bawah. Nah, sudah. Nah, jadi seperti ini, left, mid, dan right. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi. Selanjutnya, kalau mungkin ada pertanyaan ya, masih jelas. Nah, kita lanjut lagi. Yang lebih ekstrim lagi. Tapi kalau kita paham formatnya sebenarnya mudah, yaitu rumus if. Nah, rumus if ini banyak yang tidak terlalu paham gimana cara menggunakannya. Tapi kalau seandainya kita sudah paham, maka itu akan sangat memudahkan pekerjaan kita. Jadi ini adalah rumus if. Rumus if itu terdiri dari 2 macam, yaitu if tunggal dan if bertingkat. Apa sih bedanya? Rumus if yang tunggal itu jika kira-kiranya cuma 1. Sedangkan if bertingkat itu kira-kiranya lebih daripada 1. Itu bisa dilihat daripada rumus if-nya. Kalau if-nya itu hanya 1, dia if tunggal. Kalau if-nya banyak, dia sudah if bertingkat. Contoh di sini, kita ingin menampilkan jika jenis kelamin 1, maka keterangannya adalah laki-laki. Kalau 0, dia perempuan. Kita coba sama dengan if, buka kurung, kemudian kita pilih jenis kelamin sama dengan 1. Jika jenis kelamin sama dengan 1, maka laki-laki. Buka petik. Kenapa buka petik? Karena kita akan mengetikkan sebuah teks laki-laki, kemudian koma. Selain daripada itu, perempuan. Karena di sini pilihannya hanya 1 atau 0. Kalau 1 itu laki-laki. Selain daripada 1 pasti perempuan, karena itu pasti 0, gak angka lain, 1 atau 0. Nah, itu adalah if tunggal. Kemudian kita langsung enter, ya, tidak usah tulis balas kurung, langsung saja enter. Nah, muncul. Nah, biasanya problem yang biasanya terjadi adalah di persoalan petik. Nah, biasanya ada teman-teman tidak tulis petik seperti ini. Nah, kalau seandainya kita tidak tulis seperti ini, maka akan terjadi error. Kita coba enter. Nah, jadi muncul name. Kenapa? Excel bertanya, apa maksud daripada kata laki-laki ini? Kenapa tidak ada tanda petik? Tidak dibaca oleh Excel. Kalau kita berikan tanda petik, maka Excel akan membaca bahwa ini adalah sebuah teks. Kemudian kendala lain yang biasa terjadi adalah persoalan koma dan titik koma. Nah, misalkan di sini di rumus ini harus menggunakan koma. Kenapa? Format bahasa di laptop saya ini adalah English. Kalau English dia harus pakai koma. Kalau bahasa Indonesia dia pakai titik koma. Bedanya di situ. Kita bisa lihat juga di keterangan rumus bahwa ini menggunakan koma, berarti saya harus menggunakan koma. Kalau saya menggunakan titik koma seperti ini, maka dia akan terjadi error. Saya enter. Nah, muncul seperti ini, terjadi masalah. Nah, kalau begini pasti antara koma dan titik koma, tinggal disesuaikan aja. Saya harus pakai koma. Selanjutnya tinggal kita copy ke bawah seperti ini. Sudah muncul datanya laki-laki dan perempuan secara otomatis. Nah, rumus if ini memudahkan kita. Kalau seandainya kita ketik manual, itu akan merepotkan, apalagi datanya ada ratusan atau ribuan. Nah, kalau kita pakai rumus if, maka itu akan memudahkan. Nah, ini sangat mudah ya teman-teman, if tunggal ini, karena hanya menyebutkan seperti ini. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan atau contoh if bertingkat. Nah, kenapa if bertingkat? Karena if-nya lebih daripada 1. Nah, di sini keterangannya, jika 300 ke atas itu dapat A, start dari angka 300, kemudian 240 sampai 299 dapat D, kemudian di bawah dari 240 itu dapat C. Nah, gimana rumusnya? Sama dengan if, buka kurung, kemudian pilih jumlah nilai lebih besar sama dengan 300. Nah, di sini karena kita mulai dari angka 300. Jika jumlah nilai lebih besar dari 300, maka dia dapat A. Ingat, ada petik koma ya, teman-teman. Kemudian koma, jika
jumlah nilai, jika, kemudian buka kurung, jumlah nilai bagi besar sama dengan 280, maka dapat B. Kemudian jika jumlah nilai di bawah 280, maka dapat C. Seperti itu. Kita coba enter. Kalau ada muncul seperti ini, langsung saja kita tekan yes. Kemudian kita copy ke bawah. Pastikan teman-teman jika ada kata seperti ini, ya ada kata di luar dari angka, ya bukan angka, dia harus menggunakan tanda petik. Ya jangan sampai tidak ada tanda petik. Nah, kemudian kita coba buktikan, jikalau seandainya 300, maka dia dapat A karena mulai dari 300 ke atas. Kalau misalkan 299, dia dapat B. Hanya kenanya di sini. Nah, jadi kalau seandainya di bawah 280, contoh misalkan 279, dia akan dapat C. Nanti dia 280 baru dapat B. Nah, ini adalah contoh daripada if bertingkat. Oke, saya lanjut aja ke rumus selanjutnya. Saya informasikan dulu Bang ya, itu di grup sudah saya share materi latihannya, soal-soal Excel-nya. Jadi mungkin supaya lebih efektif, para peserta bisa langsung buka aja filenya, akses aja langsung di komputer masing-masing supaya bisa langsung praktek dan bisa langsung tahu apa yang sedang dijelaskan oleh pemateri di depan ya. Dan bisa langsung bertanya juga kalau misalnya menemukan kendala dari soal-soal yang sudah dibagikan itu ya. Oke, silakan Bang Zul, mungkin bisa dilanjut. Nah, ini adalah rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP HLOOKUP ini juga adalah rumus yang sering digunakan di perkantoran. Utamanya jika kita ingin mengolah data, di mana data tersebut bersumber dari tabel lain. Nah, apa sih perbedaan dari VLOOKUP HLOOKUP? VLOOKUP itu untuk menampilkan data, di mana datanya itu berbentuk vertikal. Nah, kita bisa lihat di sini dia vertikal. Kalau HLOOKUP, dia itu bentuknya horizontal. Nah, seperti ini. Nah, biar lebih jelas, langsung saja kita mulai rumusnya. Rumusnya adalah, rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, pilih tabel acuannya. Yang ini, pilih kolom acuan. Kolom acuannya adalah kode. Selanjutnya, koma, kita blok tabel sumber atau tabel bantu. Ini adalah tabel sumbernya. Kita blok, tidak usah headernya, cukup datanya saja. Kemudian kita tekan tombol F4 satu kali. Nah, kenapa kita menekan tombol F4? Nah, itu untuk mengunci tabelnya, agar rumusnya itu tidak bergeser. Selanjutnya, koma. Kita ingin menampilkan kolom keberapa? Nah, kita ingin menampilkan nama barang. Nama barang itu berada pada kolom ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, kita tulis 2. Karena nama barang berada di kolom kedua. Kemudian, koma, false. Selalu mengetik false di paling akhir di rumus VLOOKUP. Artinya kita ingin menampilkan data yang sama-sama, yang betul-betul sama, persis dari kodenya. Jadi kalau misalkan kodenya tidak ada, maka muncul error. Nah, setelah ini kita tekan tombol enter. Nah, sudah muncul datanya sabun. Kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman, gimana kalau misalkan kita tidak tekan tombol F4? Nah, ini biasanya banyak terjadi. Saya coba ya. Kalau tadi saya tekan tombol F4, jadi rumusnya tidak bergeser. Saya hilangkan F4-nya ini. Saya ketik ulang ya. Sama dengan VLOOKUP, pilih kode acuan, kemudian koma, pilih tabel bantu. Nah, di sini saya tidak tekan tombol F4. Saya tidak tekan, kemudian koma, 2 karena kolom kedua, koma, false. Enter. Apa yang terjadi? Tetap ya datanya muncul, tapi ketika saya copy ke bawah seperti ini, nah ada muncul error. Kenapa? Karena rumusnya bergeser. Kita bisa lihat. Saya klik 2 kali, lihat teman-teman di sini, dia memblok tabel bantu. Di baris yang kedua, dia juga memblok, tapi bergeser. Nah, dia bergeser ini, dia tidak kunci tabelnya. Nah, di baris pertama yang sabun ini, dia sudah tidak terseleksi. Masuk ke baris yang ketiga, tambah turun ini ke bawah. Baris keempat, wah sudah tambah turun. Baris kelima sudah nggak ada yang diblok, dia turun terus ke bawah, bisa sampai ke bawah lagi nih. Nah, agar supaya tidak terjadi itu, kita perlu kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard seperti ini. Nah, kalau kita copy ke bawah,
Nah, dia tetap muncul. Nah, dia tidak bergeser ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia tidak bergeser seperti ini. Nah, ini adalah manfaat dari tombol F4 itu sendiri. Nah, di sini juga kita bisa tips lain ya. Selain kita memblok tabel bantu, kita juga bisa memberikan nama dari suatu tabel. Seperti tadi. Caranya adalah kita blok range-nya seperti ini. Kita beri nama di sini. Tabel VLOOKUP misalkan. Begini ya, tabel VLOOKUP. Ini bebas mau kasih nama apa. Jadi diblok dulu, kemudian kasih tabel VLOOKUP. Nah, ini agar memudahkan kita, jadi tidak usah diblok sebentar tabel bantunya. Setelah itu tekan enter. Di sini rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih kode acuan, koma, tidak usah diblok, langsung saja panggil tabel. Nah, itu sudah muncul tabel VLOOKUP seperti ini, koma 3, karena kolom harga itu berada di kolom ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, koma false, enter. Nah, sama ya seperti tadi, cuma bedanya tadi kita harus menekan tombol F4, ini tidak perlu karena kita sudah memberikan nama. Kalau di baris bawahnya juga dia akan terkunci tetap di sini karena sudah diberi nama tabel VLOOKUP. Namanya bebas, teman-teman bisa berkreasi. Untuk satuan ini juga bisa tinggal kita copy seperti ini karena rumusnya sama. Tinggal kita ubah satuan itu berada pada kolom yang keempat, kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Nah, ini adalah rumus VLOOKUP, tinggal kita copy ke bawah. Oke, cukup mudah ya teman-teman VLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu datanya menurun ke bawah. Lihat ya, dia menurun ke bawah. Kalau VLOOKUP dia sifatnya horizontal. Dia akan datanya itu ke kanan. Seperti ini. Ini A001, ini A002, dia ke kanan. Kalau VLOOKUP itu ke bawah. Kalau VLOOKUP dia ke kanan. Itu perbedaannya ya. Nah, selanjutnya kita coba VLOOKUP ya. Gimana sih cara rumus VLOOKUP itu? Formatnya sama seperti dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Pilih kode acuan, kemudian koma. Selanjutnya kita blok datanya seperti ini. Tekan tombol F4 seperti tadi. Formatnya betul-betul sama. Koma. Kemudian kita pilih nama barang berada pada baris keberapa. Kalau tadi VLOOKUP itu bahasanya berada pada kolom keberapa. Kalau VLOOKUP itu bahasanya berada pada baris keberapa. Nama barang berada pada baris yang kedua. Kalau ini baris pertama, ini baris kedua. Kemudian tulis 2, false. Selalu mengisi false ya. Ada juga mengisi 0. 0 dan false itu sama. Jadi kalau saya kebiasaan pakai false. Kemudian enter. Nah, sudah muncul datanya. A004 itu gula pasir. Kita copy ke bawah. Nah, selesai untuk kolom nama barang, untuk kolom harga dan kolom satuan kita bisa copy masuk ke sini, paste saja. Kolom harga itu berada pada baris yang ketiga. Ini baris ketiga, enter. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Lanjut ke satuan, kita paste saja. Satuan itu berada di baris yang keempat, enter. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, boleh silakan. VLOOKUP. Wazian. Ada ya? Kasihan ya? Malam, Pak. Wazian. Ya, malam. Iya, Pak. Izin tanya, Pak. Kalau ngeblok satu-satu itu gimana, Pak? Nandainya. Kuncinya, Pak. Maksudnya, Mas? Misalkan saya ngeblok ini minyak goreng ya, yang A02 ya, Pak? Iya, Mas. Terus? Minyak goreng sama gula pasir. Mau diblok? Iya, satu-satu. Kuncinya bukan semua, Pak. Minyak goreng sama gula pasir aja, Pak. Minyak goreng dan gula pasir. Oh, maksudnya yang ini ya? Iya. Ini ya, Bang? Kalau iya, dua? Bener. Kalau dua? Enggak, misalkan aja. saya ngeblok dua aja, minyak goreng sama gula pasir bisa, Pak? Bukan semuanya. Berarti di blok seperti ini, kemudian tekan kontrol baru di blok lagi seperti ini. Bisa ya, Pak ya? Bisa dicoba, Mas, bisa dicoba. Tapi kalau rumus VLOOKUP ini bagusnya nggak usah dibuat seperti itu, tapi kita langsung saja di blok seperti ini. Jadi dia sudah include ke semuanya.
Kalau di blok satu-satu bisa, tapi kita akan kesulitan karena harus di seperti ini kan. Iya, Kalau punya saya lengkap, kesulitan, Pak. Kemarin, Pak. oh gitu. Boleh. Boleh dicoba, Terima boleh kasih, dicoba. Ya, Ya, terima kasih, Mas. sama-sama. Oke, sepertinya Lanjut. udah Lanjut. ada. Saya coba lanjut ya. Kita lanjut ke COUNTIF dan SUMIF. Nah, COUNTIF dan SUMIF ini adalah rumus turunan dari fungsi if. Nah, COUNTIF itu gunanya menghitung data berdasarkan kriteria. Sedangkan SUMIF itu gunanya untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria. Nah, gimana sih contohnya? Nah, di sini. Di sini adalah ada sebuah tabel. Nah, kita ingin menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus. Nah, kalau seandainya di sini kita coba itu manual, itu bisa. Tapi kalau datanya ada banyak, tentu kita akan kewalahan. Jadi kita harus menggunakan rumus COUNTIF. Kita ingin menghitung berapa sih mahasiswa yang lulus, sama dengan COUNTIF, buka kurung, kemudian pilih range-nya. Range-nya itu berada pada kolom B yang ini, di blok saja. Kemudian kriterianya, koma, lulus. Seperti ini. Ya, di blok dulu, koma, kemudian kriterianya apa? Kriterianya lulus. Kemudian tekan enter. Nah, jadi jumlah mahasiswa yang lulus itu ada 3 orang. Selanjutnya, untuk tidak lulus, sama dengan COUNTIF, buka kurung, pilih kolom status, kemudian koma, kita ingin buang tidak lulus, balas petik 2, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah muncul yang lulus itu ada 3, yang lulus itu ada 2, seperti itu. Oke, saya lanjut. Ini untuk COUNTIF. Selanjutnya SUMIF. Saya ingin menampilkan gaji yang diterima golongan 1. Gimana rumusnya? Sama dengan SUMIF, buka kurung, kemudian kita pilih range-nya. Ya, yang menjadi range kriterianya adalah golongan yang ini. Yang ini. Kemudian kita bisa kunci dengan mengetik 4 satu kali karena kita akan copy ke bawah sebentar. Selanjutnya koma. Kriterianya adalah yang ini, golongan, ya, koma, kemudian yang kolom yang ingin kita jumlahkan. Yang ingin kita jumlahkan adalah gaji diterima. Kemudian saya coba kunci lagi, karena sebentar saya akan copy ke bawah. Jadi SUMIF, kita blok kolom yang menjadi kriterianya, range-nya ya, yang ini, golongannya. Kemudian yang menjadi kata kuncinya itu yang ini. Dia golongan 1, 2, 3, atau 4 yang menjadi kriteria. Kemudian koma, kita blok kolom yang ingin kita jumlahkan, yang itu yaitu kolom gaji diterima. Enter. Sini sudah muncul, tinggal copy ke bawah seperti ini. Nah, untuk membuktikan benar salah, saya coba sama sini jumlahnya dari hal ini 35.180. Di sini juga 35.180. Jadi dia sama ya, klop. Artinya sudah benar. Inilah rumus COUNTIF dan juga rumus SUMIF. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang ingin tanyakan, boleh silakan. Haris Malam, silakan. Pak, mau nanya, untuk ngunci tadi yang di VLOOKUP sama HLOOKUP sama ya? Apa tadi kurang dengar 4 aja atau F4? F4 Mas, di keyboard kita itu kan ada F1, F2, F3, F4. Nah, kita pilih yang F4. Jadi semua sama, setiap laptop itu selalu sama. Cuma ada kadang perbedaan tipe keyboard ya, karena ada laptop yang keyboardnya itu untuk menekan F4 perlu dikombinasikan dengan tombol FN. Jadi tekannya FN, F4. Tinggal dicoba aja. Kalau tekan F4, S dolarnya belum muncul, berarti kita perlu mengkombinasikan dengan tombol FN. Jadi tekannya FN, F4. Tapi kalau kita tekan F4, S dolarnya sudah muncul, berarti cukup F4, tidak perlu FN. Setiap laptop biasanya berbeda-beda. Kebetulan laptop saya ini tidak perlu pakai FN, langsung tekan F4, sudah muncul S dolar. Berarti indikatornya S dolar itu ya? Ya, betul Mas. Jadi kalau dia sudah muncul S dolarnya, berarti dia sudah mengunci.
Nah, menguncinya Kalau- itu pastikan US dollarnya itu jumlahnya ada 4. Oke, kenapa Mas? Kalau setelah $, tadi ada angka-angka itu menunjukkan apa ya? Ini ya Mas ya, angka-angka. Maksudnya angka yang ini ya, angka 2 gitu ya. Nah, Ya, ini setelah adalah tabel $. ya, ini adalah tabel yang kita blok yang ini. Kemudian koma 2. Angka 2 ini menandakan bahwa kita ingin menampilkan kolom yang ada di kolom yang kedua. Nah, kalau ini adalah kolom nama barang, saya ingin menampilkan nama barang. Nama itu berada pada kolom ke berapa? Pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Jadi kolom pertama adalah kolom yang pertama kali kita blok ini. Dan pada rumus VLOOKUP, kata untuk bahas pertama, VLOOKUP ataupun HLOOKUP berarti yang pertama VLOOKUP ini. Nah, kita lanjut lagi upper, proper, dan lower. Nah, ini untuk menampilkan huruf besar atau huruf besar di awal kata atau huruf kecil semua. Nah, misalkan di upper itu rumusnya, misalkan ya, ini kita ingin huruf besar semuanya. Upper, buka kurung, kemudian pilih kolom yang ingin kita huruf besarkan semua. Nah, seperti ini. Dia jadi huruf besar semua. Kemudian kita tinggal copy ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya untuk proper, sama dengan proper, buka kurung, pilih nama mahasiswa, enter. Nah, ini akan tidak tampil karena memang di soalnya sudah di sini, di kolomnya ini sudah huruf pertamanya itu setiap kata huruf besar. Dan dia akan seperti ini proper. Kalau lower itu huruf kecil semua, sama dengan lower, pilih kolom yang ingin dibuat huruf kecil. Nah, dia akan huruf kecil otomatis ya. Untuk upper, proper, lower. Nah, ini sedikit ya, kalau misalkan kita ingin bekerja. Jadi untuk mempermudah, jadi nggak usah diketik ulang. Lanjut di pivot table. Nah, ini adalah pivot table. Pivot table adalah gunanya untuk merangkum data dari suatu tabel. Pivot table itu bukan rumus, dia adalah fitur dari Excel. Jadi kita tidak perlu membuat rumus. Caranya, kita blok dulu tabel yang ingin kita rangkum. Seperti ini. Kemudian diblok ya dari atas ke bawah dan juga headernya. Kemudian masuk ke header, kemudian pilih for table, from table atau range. Seperti ini. Nah, dia otomatis akan menyeleksi yang sesuai dengan kita blok tadi. Kemudian kita pilih existing worksheet karena kita ingin menempatkan pivotnya berada pada sheet ini. Kita tinggal pilih di sini misalkan, kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini. Sebelah kanan ini adalah panel dari pivot table. Kita bisa menambahkan. Jadi nanti tinggal klik-klik saja. Saya ingin menambahkan tanggal, oke. Saya ingin menambahkan sales, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian produk, boleh. Menambahkan daerah, boleh. Kita ingin menambahkan harga jual, HPP, dan laba. Oke. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Nah, ini adalah pivot table untuk memudahkan kita. Misalkan saya hanya ingin saja produk perlu. Jadi saya ingin tahu di setiap daerah sales itu berapa sih yang dia jual. Nah, modelnya seperti ini. Agar supaya modelnya dia angka, kita bisa blok biar ada digitnya ya. Buat pivot table kan kita dalam membaca suatu angka. Nah, kalau misalkan seperti ini, misalkan ada bos yang menginginkan, coba tampilkan sales atas nama Ahmad, dia di Kota Denpasar, itu labanya ada berapa sih? Nah, kalau datanya begini kita akan kewalahan membacanya. Tapi kalau dengan pivot table kita akan bisa tahu. Misalkan, sini saya tinggal memilih saja. Nah, kebetulan di sini tinggal ditarik-tarik saja ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Saya ingin menampilkan yang Ahmad. Klik Ahmad, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul di sini datanya. Ahmad pada Kota Denpasar, dia menghasilkan laba berapa? 60.000. Yang dia jual sekian, HPP-nya sekian, labanya sekian. Berapa sih yang dia atau harga jual yang dia hasilkan? Muncul semua di sini. Kita bisa tinggal filter saja. Misalkan saya mau Anto. Tinggal klik OK. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Kalau mau semuanya boleh, silakan OK.
Jadi tinggal seperti ini ya, kita tinggal berkreasi, tinggal ditarik-tarik saja. Ini tinggal mau atas ke bawah boleh silahkan. Yang mana atas, yang mana bawah tinggal diklik, kemudian di-drag, ditarik ke bawah. Seperti itu. Jadi di pivot table ini banyak juga digunakan di perkantoran untuk memudahkan kita dalam membaca suatu tabel yang isinya banyak data. Dan juga biasanya ini pada bisnis-bisnis ya, kalau misalkan kita sudah merangkum data, ada tanggalnya, nah kita ingin menampilkannya dengan mudah, makanya kita harus menggunakan pivot table. Nah kita bisa coba, jadi pivot table itu tidak menggunakan rumus, hanya mengklik-klik saja, karena itu adalah fitur Excel. Jadi sangat mudah untuk kita gunakan. Pivot table ini juga sering muncul di soal tes Excel. Nah biasanya kita disuruh membuat pivot table, nah caranya seperti ini, tidak susah. Kalau ingin kita mempercantik tampilan pivot table, kita bisa masuk ke menu formatnya ya, desain, pilih desain. Kemudian kita bisa desain warnanya seperti apa. Di sini banyak sekali pilihan. Teman-teman bisa berkreasi. Ini saya ingin menampilkan pivot table itu seperti apa. Pivot table seperti ini. Dia bukan rumus, dia hanya sekedar fitur dari Excel. Dan cara menampilkannya kita hanya mengklik-klik saja. Kalau misalkan sampai di sini ada masih nanggung ingin ditanyakan, boleh mungkin nanti lewat grup di WA. Mungkin nanti begini Bang Zul, karena ini kan banyak kendala ya. Dari awal tadi kita lewat Google Meet, itu nge-freeze, kemudian jaringan, di Zoom juga demikian. Setelah webinar ini, ada nggak nanti kita adakan diskusi lanjutan gitu di grup yang bisa didapatkan juga oleh para peserta yang sudah ikut sebagai kompensasi barangkali ya dari kendala kita pada malam hari ini. Maksudnya boleh, silakan. Mereka masih bisa terhubung dengan Bang Zul nggak ya di grup ya? Oh iya boleh, enggak apa-apa, boleh silakan.